everyone, welcome to podcast International Business Administration 4A. It's a place where we chat casually about the world of lecturers and different ways of learning. In this episode, we are going to talk about Project Besar Learning or PBL, which is a method of learning that is not only theoretical, but directly practical in the field. Dan tentunya saya nggak sendirian di sini, karena hari ini saya sudah bersama narasumber keren kita yang merupakan salah satu mahasiswa program studi Administrasi Bisnis Internasional. Yuk kita kenalan dulu. Halo Kak. Halo, Apa kabarnya Kak? alhamdulillah baik. Bagaimana kamu kakak? Ya, saya juga baik guys. Oke, nice. Bisa perkenalan dulu nih Kak kepada para pendengar podcast kita hari ini. Oke, baik. Jadi pertama, perkenalkan nama saya Rosmila Ananda, biasanya dipanggil Mila. Jadi saya dari program studi Administrasi Bisnis Internasional, khususnya di semester 4. Senang banget nih bisa ngobrol bareng hari ini bersama Kak Mila ya. Iya. Karena kita hari ini bakal ngobrolin hal-hal yang relate banget nih dengan dunia perkuliahan. Ngomong-ngomong nih Kak, udah lama belum sih ngobrol santai kayak gini? Karena kan kalau kuliah ini pastinya sibuk nih dengan organisasi, tugas-tugas kuliah, bahkan project nih. Oke, bener banget. Apalagi kita sudah memasuki semester 4 ya gitu. Jadi banyak tugas atau mata kuliah dan proyek-proyek yang sedang menunggu di depan. Apalagi akhir-akhir ini kami sedang menjalankan proyek Bazar Ramadan. Bisa kebayang sih sibuknya di semester 4 ini ya. Tapi kan makin banyak kegiatan yang kita lakukan, makin banyak dong pengalaman yang kita dapat. Ya, betul banget. Nah, di semester 4 ini Kak Mila sendiri tuh ngerasa bakalan seru atau bakalan lebih menantang nih? Bisa dibilang menantang iya, berat iya, seru juga iya, semuanya itu. Tapi nggak apa-apa, nikmati aja prosesnya. Keren sih, semangat terus ya Kak Mila. Ya, kakak juga ya. Ya, semoga dengan kesibukan kakak ini kakak tuh tetap bisa enjoy dan produktif ya dalam menjalankan aktivitas. Tuh. Ngomong-ngomong tadi Kak Mila sempat mention tentang PBL ya. Nah, kebetulan juga hari ini kita bakal bahas tentang PBL loh. Oh, gitu kah? Jadi kebetulan banget nih bersama Kak Mila. Oke. Jadi denger nih Kak, sekarang ini mahasiswa Abi tuh lagi sibuk-sibuknya dengan PBL. Betul. PBL itu apa sih Kak? Mungkin sebagian orang yang belum tahu nih PBL itu apa, bagaimana konsepnya. Mungkin bisa Kak jelaskan nih secara singkat dan padat nih kepada para pendengar podcast kita hari ini. Oke, baik. Jadi memang benar saat ini mahasiswa AGI khususnya semester 2 dan 4 itu sedang melakukan project based learning atau singkatnya itu PBL, di mana project tersebut memakai metode praktik dan langsung terjun ke lapangan. Di situ kita sebagai mahasiswa diajak untuk mempelajari bagaimana caranya berwirausaha, menganalisis pasar, dan manajemen tim. Nah, dari situ juga mahasiswa bisa aktif untuk mencari solusi, berdiskusi, dan bisa menganalisis agar bisa mencapai target dengan bidang yang sedang dipelajari. Oh, berarti bukan tipe-tipe belajar yang pasif ya Kak? Mahasiswa ini benar-benar dilatih untuk berpikir kritis dan bekerja sama dalam tim. Iya, betul banget. Jadi di PBL ini keterampilan soft skill seperti komunikasi, kerja sama tim, problem solving, dan manajemen waktu itu juga sangat dilatih. Terus yang saya suka dari PBL ini ya, itu nggak cuma bikin mahasiswa jadi paham teori, tapi juga ngerti bagaimana caranya menerapkan dalam konteks nyata. Tadi terkait manajemen waktu, itu gimana cara membaginya Kak? Karena kan kita berkuliah nih, tapi di sisi lain kita harus menjalankan kegiatan PBL. Nah itu gimana cara mengaturnya? Oke, jadi memang kendala tersebut nggak bisa dihindari ya, apalagi kami juga masih aktif berkuliah. Jadi kami terkadang itu memajukan waktu produksi agar produk kami bisa cepat. Pasti ada dong tantangan atau hambatan nih dalam penerapan PBL. Karena kan semua kegiatan yang kita lakukan ini pasti nggak bebas dari masalah ya Kak? Iya, betul. Bagaimana dengan PBL ini? Apakah ada tantangan atau masalah gitu? Pasti ada dong. Dari kami melakukan PBL tahun lalu itu ya, sudah cukup banyak tantangan yang dihadapi. Biasanya itu di awal ketika mahasiswa belum terbiasa dengan sistem belajar yang mandiri dan aktif seperti PBL ini. Dan jadi kami juga banyak memerlukan arahan dosen sebagai fasilitator untuk membimbing berdiskusi jalannya PBL ini. Berarti ini memang butuh adaptasi antara kedua sisi ya Kak? Yaitu Iya. mahasiswa dan dosen. Tapi kalau lama-lama dilakukan pasti sudah terbiasa dong. Iya, mudah-mudahan iya ya, karena proses itu lebih terasa dibandingkan hasil. Menurut Kak Mila sendiri nih, apa sih manfaat paling utama PBL ini? Karena kan Kak Mila tadi bilang udah berapa tahun nih terlaksana PBL? Kurang lebih 2 tahun. Udah 2 tahun nih, pasti udah tahu nih manfaatnya seperti apa yang Kak rasain sendiri gitu. Oke, jadi menurut saya pribadi ya,
Impact yang paling besar selama menjalankan PBL ini pastinya kita siswa jadi lebih sigap untuk menghadapi dasarnya dari dunia kerja. Karena apa? Karena kita jadi tahu nih bagaimana berpikir secara analitis, terus bagaimana juga kita menghadapi rekan kerja tim. Dan dari PBL ini juga tidak langsung tumbuh rasanya tanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri. Jadi nggak cuma pintar secara akademik, tapi juga punya karakter yang sangat kuat. Keren banget. Jadi bisa dibilang bahwasanya PBL ini tidak hanya membentuk generasi mahasiswa yang cerdas secara akademik ya, Iya. tapi bisa siap langsung terjun ke lapangan. Ya, dari praktek ini juga kita tahu medannya gimana, harus ngapain, dan mendorong kita untuk lebih kreatif lagi. Menurut saya pribadi nih Kak, kemarin saya sempat ikut PBL nih. Oke. Kalau menurut saya itu PBL itu sangat baik dilakukan karena kita tuh bisa berani speak up ngeluarin pendapat kita. Karena kan kalau kita malu-malu gitu, takut salah Iya. ngomong sama dosen apalagi kan. Mm-mm. Jadi dengan ada PBL ini kita tuh bisa berani speak up ngeluarin pendapat kita melalui diskusi kelompok yang lama-lama jadi terbiasa. Ya, itu juga salah satu dampaknya dari PBL ini. Jadi kita tuh secara tidak langsung belajar untuk mengutarakan ide atau argumen yang baik untuk kedepannya. Kalau boleh tahu nih Kak, ada berapa tim di kelas Kakak sendiri? Karena PBL ini nggak mungkin dong semua kita laksanakan secara bersamaan gitu. Nah, jadi di kelas kami itu tentunya memiliki yang namanya project, bisa disebut dengan menpro. Dan di bawah menpro itu ada sekretaris dan bendahara. Dan itu tugasnya itu adalah mencatatkan dan mengatur keuangan. Dan di bawah saya dan bendahara itu ada beberapa divisi, kom, dan tim produksi dan tim marketing. Dan juga lumayan baik juga nih timnya ya Kak. Berarti kerja tim ini benar-benar menjadi hal utama nih dalam pelaksanaan PBL. Ya. Kalau Kak Mila sendiri nih termasuk dalam tim mana nih kalau boleh tahu? Kalau ini saya ceritakan ya. Uniknya kelas kami itu ya, kami itu dibagi menjadi 2 kelompok, yang dimana masing-masing kelompok itu memiliki timnya, yaitu tim produksi dan tim penjualan. Ngomong-ngomong soal produksi dan penjualan nih, boleh dong kita bahas lebih lanjut? Terkait penjualan nih Kak, di kelas Kakak sendiri itu memang memproduksi makanan sendiri, makanan ya Kak? Makanan sendiri atau hanya menerima titipan dari produsen-produsen lain? Oke, tentunya sistem jualan kami ini dibuat sendiri ya, atau make in home. Oh ya. Dan itu juga tidak hanya menerima dan itu akan sangat membantu untuk pedagang-pedagang kecil. Jadi membantu penjualan mereka ya supaya meningkat. Betul. Ngomongin jualan juga nih, pasti ada nih makanan atau cemilan nih yang Kakak jual itu kalau boleh tahu apa aja? Oke, jadi kami setiap harinya itu bervariasi ya, karena itu adalah salah satu marketing kami, di mana kami itu melihat bagaimana konsumen inginnya seperti apa. Misalnya hari ini dia mau pengen apa nih gitu kan. Oh ya udah kita buat ini aja nih gitu kan. Apalagi sekarang kan kita nih berpaku pada yang viral-viral misalnya gitu kan. Nah, jadi generasi-generasi sekarang tuh suka tuh yang viral-viral. Jadi itu langkah yang kami lakukan. Kalau boleh tahu nih menu paling best seller nih itu apa? Oke, untuk tahun ini ya, alhamdulillah kami punya menu best seller baru, yaitu tahu jeletot. Tahu jeletot ya. Sebelum itu Kak ada nggak menu paling best Kalau seller nih? untuk tahun lalu itu ya, kami mempunyai best seller itu dari cutting juga, yaitu risol mayo. Risol mayo. Kalau risol mayo nih saya sudah tahu nih itu isiannya apa aja. Kalau tahu jeletot nih kayaknya baru dengar nih. Itu boleh Iya. tahu nggak sih apa isinya? Iya, jujur saya juga baru tahu nih, karena jadi saya juga saya juga tim masak, jadi saya sedikit tahu lah bagaimana cara terus apa aja isinya. Jadi tahu jeletot itu isiannya itu kayak ayam suwir bisa, bakso bisa, dan sayur mayur juga. Jadi tergantung konsumen aja maunya apa nih gitu. Berarti itu merupakan request konsumen ya. Kebanyakan yang mau menu isian bakso atau ayam suwir gitu. Iya, betul sekali. Kalau untuk jualan ini Kak, kira-kira setiap hari itu habis nggak sih? Nah, itu tergantung juga ya, kita nggak bisa menebak apa tidaknya, tapi yang pasti kita juga berusaha nih untuk agar penjualan kita tuh cepat habis, dan itulah kami memakai sistem PO. Oh ya, PO. Berarti target itu sudah sudah pasti gitu kan? Nah, Yang PO segini, terus yang di lapak berapa? ya, Untuk kegiatan ini berapa lama nih Kak? Kegiatan ini berapa lama? kegiatan itu selama 15 hari. 15 Sudah hari. ditentukan oleh dosen pengajar juga, dan itu tidak lebih dan tidak kurang.
15 hari berjualan. Pasti ada dong omset yang didapat nih. Untuk omset ya, untuk sejauh ini kalau lebih kurang itu sudah 500 lebih. Misalkan nih, udah mencapai omset tapi waktu pelaksanaannya tuh udah belum habis gitu. Belum sampai 15 hari itu gimana? Apakah dilanjutkan atau emang stop di situ? Oh iya, memang harus dilanjutkan karena 15 hari itu bukan hanya berwirausaha aja sih kita. Itu hanya mencatat laporan. Harus 15 hari. Untuk lokasi jualan tuh di mana nih Kak? Kalau boleh tahu nih. Nah. Atau saya mau ke sana nanti. Boleh banget nih. Jadi ini untuk teman-teman ya yang mungkin belum tahu di mana lokasi stand Abi 4A, boleh nih mampir nanti sore di Cokroaminoto dekat depan halaman Koramil. Ada tuh stand Abi 4A. Di Jalan Hos Cokroaminoto ya? Iya, betul banget. Nah, untuk lokasi produksinya tuh Kak gimana? Apakah di kosan, di rumah teman-teman, bahkan atau sewa gitu? Oke, jadi sejauh ini kami ya melakukan seperti untuk teman-teman bantu ya gitu. Ya ada teman saya yang baik ini kan fasilitas untuk membuat best masak gitu. Berarti bikin produk itu di rumah teman kakak tadi ya? Iya. Nah, itu untuk alat-alat masak seperti kompor, kuali ataupun hal-hal yang lain tuh udah disiapkan belum? Ya tentunya kami semua yang menyiapkan. Nah, kita satu tim kan? Iya benar, saling membantu ya. Saling membantu. Ngomongin tim juga nih Kak, sering dong muncul drama-drama kecil gitu. Bahkan ada yang pasif ataupun ada yang gak kontribusi sama sekali. Itu gimana cara mengatasinya? Oke, ngomongin soal kerjasama tim ya, kita pasti nggak jauh dari yang namanya konflik. Itu pasti benar. Nah, dari konflik itulah kita bisa belajar untuk mengetahui apa yang perlu kita perbaiki ke depannya. Jadi, serta melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang perlu dibenahi. Jadi, melalui proses itulah kita bisa bersama-sama mencari solusi dan permasalahan tersebut. Karena setiap orang pasti memiliki perbedaan maupun pendapat masing-masing kan. Maka dari situlah terciptanya ide-ide atau gagasan yang bisa diterapkan selama PBL ini. Bisa di-spill dong masalahnya apa aja tuh? Bisa di-spill nggak ya? Mungkin bisa seperti miskomunikasi atau salah paham sama tim. Dan itu sudah biasa sih dalam keanggotaan. Sangat nguji kesabaran sekali ya Kak, udah capek masak, ada masalah lagi ya. Iya. Tapi gak apa-apa Kak, anggap aja itu adalah proses mencapai keberhasilan dalam PBL ini. Karena kan bukan cuma soal tugasnya selesai, tapi prosesnya juga lebih berharga ya. Betul, seperti yang saya bilang tadi, dengan konflik kita bisa mengetahui apa yang harus perbaiki ke depannya. Benar banget nih. Kalau dikaitkan dengan mata kuliah nih Kak, itu gimana nyambungnya PBL ini? Oke, jadi di PBL ini tidak hanya sekedar praktik wirausaha saja, tapi ada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan praktik ini, yaitu multimedia for seperti mendesain konten, flyer, maupun katalog untuk mendukung promosi bazar. Terus ada juga English for Foreign Trade, di mana kita berkomunikasi melalui brosur dalam bahasa Inggris tentunya. Dan juga ada Entrepreneurship and Creativity, yaitu menciptakan ide bisnis dan mengatur strategi pemasaran dari proses wirausaha tersebut. Dan terakhir itu adalah International Human Resource Management, di mahasiswa belajar manajemen tim hingga mengatur segala pembagian kerja selama bazar berlangsung. Tadi saya ada mendengar multimedia bisnis, membuat konten, terus flyer dan lain sebagainya. Berarti podcast kita kali ini tuh termasuk dalam multimedia bisnis ya? Iya, termasuk juga karena kita dalam podcast ini secara tidak langsung kita mempromosikan proyek kita. Terus ada English for Foreign Trade ya Kak? Tadi kalau tak salah saya Kakak bilang itu adalah membuat flyer dalam berbentuk bahasa Inggris ya? Iya. Bagaimana jika sebagian orang tuh nggak tahu nih maksud dari bahasa Inggris tersebut? Oke, jadi karena kami ini ya di administrasi ya, tentunya harus pakai bahasa Inggris. Itu juga karena konsumennya itu adalah masyarakat umum, mungkin belum mengerti bahasa Inggris secara keseluruhan. Jadi kami juga memiliki poster untuk bahasa Indonesia. Tapi di sisi lain juga kami menyisipkan bahasa Inggris agar mereka mau untuk belajar bahasa Inggris. Jadi tidak hanya membuat poster dalam bahasa Inggris ya Kak, karena kan kalau hanya bahasa Inggris nih nggak paham nih gimana apa ini jual ya Kak, jadi nggak mau beli gitu ya. Iya, kadang begitu. Terus ada mata kuliah Entrepreneurship and Creativity, yaitu menciptakan ide bisnis. Pasti berkaitan dengan marketing dong. Iya, betul. Marketing itu digunakan di mana aja Kak? Di sosial media apa aja?
Oke, jadi di kelas kami itu ada 3 platform yang kami gunakan untuk marketing, yaitu Instagram dan YouTube. Ada 3 platform ya. Iya, Itu digunakan untuk promosi sekalian ya Kak. iya betul. Nah, terus yang terakhir ada International Human Resource Management, yaitu membentuk atau belajar tentang manajemen tim. Seperti yang Iya. Kak jelaskan tadi tentang pembagian tim ya Kak, pakai shift gitu ya. Betul. Berarti sangat terstruktur lah ya. Iya, sangat terstruktur memang, karena itu juga saya rasakan. Jadi semuanya itu dapat andil di situ, di bagian marketing bisa, di bagian tim produksi bisa, dan di tim penjualan bisa. Jadi semua orang punya pengalamannya semuanya. Jadi udah terbagi rata ya Kak, nggak ada yang curi tulang Iya, ya. nggak ada, betul. Nah itu untuk laporannya gimana Kak? Per mata kuliah kah atau sekaligus langsung ke semua mata kuliah? Oke, untuk laporan itu ya semua digabungkan, karena disitulah ada omsetnya, ada bagaimana marketingnya, lepas itu konten-kontennya juga, dan manajemen. Nanti dalam seminar itu kita dihadapkan dengan dosen-dosen pengampu dalam mata kuliah tersebut, dan kami akan ditanyai bagaimana PBL kalian, terus bagaimana juga laporan kalian gitu. Itu setelah presentasi itu ada nggak lolos atau nggak lolos gitu? Oh pasti ada. Untuk tahun ini tuh ada tantangannya tuh. Jadi kalau untuk tidak lolos kami akan mengikuti UTS seperti biasa. Tapi kalau lolos nih kami tidak akan tes. Khusus untuk mata kuliah yang terkait ya. Iya. Berarti kita harus benar-benar nih ngerjain kegiatan itu ya Kak. Nggak Iya. boleh main-main nih supaya nih, gitu. nggak ikut UTS nih. Iya betul. Karena kan mahasiswa lebih senang gitu kan. Iya lebih enak gitu kan. Nah jadi kami harus bersungguh-sungguh nih bisa mengejar apa yang kami mau. Gitu. Supaya tidak UTS ya Kak. Betul. Keren banget ini penjelasannya. Jadi sekarang kita bisa melihat bahwasannya kegiatan seperti bazar atau jualan ya Kak, Iya. itu bukan sekedar jualan biasa, tapi bisa menjadi wadah yang luar biasa bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu-ilmu yang didapatkan di perkuliahan. Jadi mahasiswa itu nggak cuma paham teori, tapi bisa terjun langsung ke lapangan menghadapi tantangan yang ada. Nah buat teman-teman pendengar, semoga obrolan kita hari ini tuh bisa membuka wawasan kalian bahwasannya belajar itu nggak hanya duduk di kelas, tapi bisa berpikir kritis, bekerja sama, dan berani mengambil peran dari kegiatan PBL ini. Ingat, setiap tantangan yang ada itu adalah peluang untuk berkembang. Dan pengalaman yang kita dapat adalah hal atau kunci dari keberhasilan yang kita. Terima kasih banyak kepada Kak Mila yang telah berbagi insight atau pengalamannya yang luar biasa hari ini. Sebelum kita akhiri nih Kak, ada nggak sih pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar podcast kita hari ini? Oke, untuk para penonton yang sedang menonton hari ini ya, pesan itu adalah pertemanan dan kepercayaan masing-masing adalah kunci. Iya. Dan buat kalian semua, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa nantikan episode podcast berikutnya karena bakal ada topik-topik seru yang menarik dari kami. See you in the next episode and always remember, learning is not only memorizing, but also about experiencing and growing. Stay curious and keep learning. See you.